Kalau saya dilihat sendirian, ngerti ya teman-teman ya. Maka dari itu, iya dong. Maka dari itu kenapa belum nikah itu ini harus dilihat lagi toh. Jadi prudensial akan pending. Nanti kalau di pengadilan ada yang mengajukan, saya ini istrinya. Ya udah berarti adik versus istri. Nanti tergantung menang yang mana. Mertua versus menantu. Oh itu banyak kayak gitu. Bukan otomatis dilimpahin sama istri ya, Bu ya. Harus di pengadilan dulu. Kan meninggal itu pasti di rumah istrinya dong, bukan di rumah adiknya, betul nggak? Di rumah kakaknya. Belum tentu. Lagi ngopi. Iya, di ngopi kan mati. Iya, belum tentu. Ini kok kayaknya agendanya. Intinya gini loh, sering kali cerita ya di dunia nyata, bukan sinetron. Tapi kalau ada kemiripan dengan sinetron Anda, itu berarti diambil dari dunia nyata ini. Itu istri sama mertua berantem. Waktu dia beli masih single, tulis ibunya, betul nggak? Karena udah menikah. Menantu yang biasanya baik hati dan tidak sombong itu, pas tahu itu akan diterima mertuanya, dia mengajukan gugatan. Bisa. Menantunya bilang, kalau kamu mau dapat UP, nggak bisa, karena semua surat kematian ada di saya. Langsung itu kalau sinetron ada zoom in zoom out. Kalau ada di Instagram tuh ada kasih ini loh, bintang-bintang tuh. Kalau memang dia nggak bisa nunjukin surat kematiannya, kondisinya kayak tadi dia karena surat kematian saya nunjukin. Tapi kalau misalnya sih, ya ini anggapan Bu Ira lah tadi. Oh jangan saya dulu. Kemarin ya. Bisa ngasihin semua buktinya Bu Ira semua yang ngurus. Iya. Masa begitu isi loh ini saya istri saya, tapi dia nggak punya dokumen yang mungkin Bu Ira semua yang ngurus. Tetap bisa. Betul, Bukan, maksud saya tetap ditransfer ke ibu, nanti dia enggak, numpuk gitu. prudensial akan tetap pending. Enggak, pending dulu. Sampai benar-benar selesai nih. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Banyak. Gini, Iya, sebenarnya begitu. kalau kita diajarkan gini, kelebihannya untuk dimasukkan ke insurance karena untuk menghindari sengketa. Loh, iya. Kalau sengketa itu makanya saya bilang, kalau kita belajar mengenai peraturan memberi asuransi, kenapa ada aturan insurable interest, betul nggak? Itu sebenarnya tujuannya itu untuk membuat Anda itu bukan nasabah ya, tapi kita sebagai tenaga pemasaran itu jadi aman. Kita bukan nasabahnya. Karena kalau sengketa kayak gini, kalau kita mau ngomongin sengketa sampai jam 3 itu juga nggak selesai. Sengketanya banyak, pasti, betul nggak? Lebih banyak sengketa uang pertanggungan dibandingkan sengketa tanah. Catat itu Pak. Ya. Itu. Gimana dong? Nanti intinya langsung ujian aja. Langsung ujian. Belum selesai. Nanti kita ngobrol ya Bu ya. Intinya tetap ahli warisan itu dapat hasilnya. Kalau Anda nggak percaya, Anda cari bukti klaim itu kan banyak klaim-klaim yang segaris yang terdekat. ini ahli warisan aja. Iya, satu terakhir. Gampang. Langsung ujian. Ya. Apa Kalau tuh? kondisi kayak tadi yang Pak Farid, dia kan istrinya ke Bu Ira, karena ahli warisnya Bu Ira. Terus istrinya dia nggak tahu kalau misalnya Pak Farid ada kasih Bu Ira polis, itu nggak masalah berarti. Oh nggak jadi masalah. Nggak akan ada. Nggak jadi masalah. Kalau istrinya nggak tahu kupenya Pak Farid 5 miliar ke saya. Kalau nggak tahu loh Pak. Nanti Namanya udah polis langsung kasih ke ahli waris yang pegang. Nggak apa-apa kalau seandainya pasangannya tadi nggak tahu. Iya. Pak, uang 1 juta aja keluar dari rekening suami ke saudara. Anda tahu nggak? Bodoh nggak Anda? Anda jangan posisikan Anda sebagai agent, Anda sebagai istrinya. Bodoh nggak kira-kira? 1 juta nggak gondok, 1 miliar gondok saya. Bu Apalagi 5 miliar, ya kan? Jambat-jambatan tak bebas. Gitu Pak, ya. Kamu nggak bisa rasain Bu, karena kamu nggak di posisi aku. Ya Pak, kita bahas belum selesai loh Pak. Masih banyak nih ya.
Sudah ya? Ya. Nah, sudah nanti kita ngomong di operation. Besok ada orang operation loh. Ada training operation kan? Malam ya. Nah itu nanti tanyain itu Pak. Ya, gimana ini gitu. Mungkin saya udah kebijakannya udah beda kan? Bukan, dari pusat loh. Jam berapa? Pokoknya sayang, Bapak gak bosan sama Jam saya. berapa? Oke teman-teman, teman-teman nih, saya koreksi ya. Tadi kan saya bilang kalau ESCC itu 10%-nya angioplasti itu kan 200 juta. Nah, ternyata 10%-nya angioplasti itu bukan 200 juta, tapi 75 juta. Maksimal 75 juta. Ini ya. Satu kali per jiwa. Ini ESCC maksimal 75 juta. Ya. Oke, teman-teman. Kemudian kondisi tambahan yang lain yaitu komplikasi diabetes. Komplikasi diabetes ini yang dimaksud di sini adalah ini dua kondisi tambahan ya. Kan ini kondisi tahap awal, menengah, akhir. Ini kondisi tambahan 20%. 20%-nya ini yaitu maksimal 200 juta. Kalau nasabah saya komplikasi diabetesnya sampai menyerang ginjal sehingga gagal ginjal. Kemudian menyerang mata sehingga menjadi buta. Yang ketiga yaitu amputasi. Itu paling banyak ya. Komplikasi diabetes sampai diamputasi. Diabetik retinopati, nefropati tadi ginjal dan amputasi. Ya. Jadi dua manfaat tambahan ini diklaim jika ESCC Plus masih aktif atau belum berakhir. Tidak mengurangi ESCC Plus. Setiap pengajuan manfaat tambahan tetap mengacu pada kriteria tambahan dalam tabel kondisi kritis ESCC Plus. Dan ya. Berarti manfaat tambahan ini tidak mengurangi ESCC. Enggak. Terus kemudian komplikasi diabetes itu kalau di sisi B61 enggak ada. Di sisi B61 enggak ada. Yang ada yaitu gagal ginjal karena diabetes. Gitu. Kalau ini kan komplikasinya. Berarti kalau yang angioplasti di sisi B61 ada kan sama kan? Betul. Yang komplikasi diabetes itu ESCC dapat. ESCC dapat, tapi sisi B lebih parah lagi, kondisi lebih parah. Kena ginjal. Betul. Ya sampai gagal ginjal. Gitu. Satu ginjalnya harus diangkat, gitu Pak. Satu aja ya. Satu, nggak harus dua. Karena kalau dua ginjal nggak sabar. Ya, nggak punya ginjal intinya Pak kalau dua-duanya. Ya, satu aja ya. Teman-teman ini prudensialnya masih baik loh teman-teman ya. Kalau disyaratkan dua, oke ginjal nggak sabar ngamuk ya. Satu aja udah berat teman-teman kerjanya. Nah, kondisi kritis katastrofik. Ini 20% UPE ESCC Plus ya teman-teman ya. Di sini katastrofik ini adalah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, ada 5 sorry. Ini kanker dengan metastatis ini kanker yang menyebar. Udah menyebar ya. Udah menyebar. Jadi kankernya itu penyebarannya biasanya melalui getah bening. Jadi kalau contoh kayak apa ya kena kanker jupe ya. Jupe kanker kandungan. Kanker kandungan, kemudian dia sampai ke kanker getah bening, kena ke getah beningnya. Kalau enggak ke getah bening, Biasanya menyebarnya tapi enggak. menyebar, nah bisa sih masih bisa. Tapi biasanya kalau sudah disebut kanker metastatis sudah ke getah bening, biasanya gitu kok. Kalau kita googling itu pasti diarahkan ke getah bening kankernya metastatis. Oke. Kelumpuhan anggota gerak quadriplegia. Ya. Kalau 2 anggota gerak itu di tahap akhir. Tapi kalau sudah 4 anggota gerak itu sudah katastrofik. Jadi ini sudah lebih dari tahap akhir. Nah, saya langsung kasih contoh aja nih teman-teman. Kembali lagi. Yang mana? Ini serangan jantung ekstensif ini serangan jantung yang lebih berat dibandingkan tahap akhir. Itu sih ada bahasa-bahasa berapa persen, berapa ini EKG, ECG-nya gitu. Kan kalau kita nasabah kita kena serangan jantung kan ada ini kan enzim tertentu troponin terus itu kan yang akan diukur gitu teman-teman. Itu sih ukuran lebih jelasnya Anda lihat di polisi teman-teman. Jujur saya lupa.
Jadi ada ukuran-ukuran tertentunya seperti itu, Pak. Oke? Nah, ini contohnya, nasabah saya kena kanker tahap akhir. Karena dia tahap akhir langsung turun berapa? 100%. Kemudian nasabah saya kena karsinoma in situ. Karsinoma in situ itu kanker yang di situ-situ saja. Dengan kata lain, Bu Lela, itu berarti belum menyebar. Ya, belum menyebar, maka dia dikategorikan tahap awal 50%. Kemudian dia kena kondisi klinis lainnya, tapi tahap menengah, maka akan diberikan apa? 50%-nya sisanya. Tadi udah saya jelaskan ya. Contoh yang ketiga, nasabah saya kena karsinoma in situ, ya, tahap awal 50%. Kemudian dia angioplasti, turun 10%, kan tadi ya? Ya. Dia kena koma tahap awal. Jadi koma itu bisa diklaim 2 kali. Tahap awal itu bisa diklaim 2 kali. Nyuk. Ya, contohnya di sini kanker awal, ini koma awal. Kan jadi masalah. Selama kondisinya berbeda. Komanya bukan karena kanker. Pokoknya kondisinya berbeda. Kondisi berbeda. Kan ada tadi kalau kita belajar tahap awal kan ada 38. Ini bisa klaim 2 dari 38 ini. Gitu, ya. Oke, maka di sini turun 50% yang ada. Maka ya udah sisinya berakhir. Kenapa kok berakhir? Karena 100% manfaat utama tadi 112-nya udah diklaim. Gitu kan ya? Iya. Maka berakhir. Nasabah cuma bisa dapat 110% saja. Gitu dari manfaat SCC Plus-nya. Yang ini? Berarti yang tadi manfaat tambahan itu kan kelebihannya tidak Bisa, John. mengurangi UPS. Kalau kondisi kritis katastrofik apa tuh? Kok manfaat tambahan 20% itu? Nah, ini mau saya jelasin di sini nih, Pak. Nah, ya. Ayo teman-teman. Kalau nasabah saya kena koma 48 jam, ini kan tahap awal. Turun berapa? 50%. Betul nggak? Angioplasti turun berapa? 10%. Komplikasi diabetes. 10%. Komplikasi diabetes berapa tadi? 25. 20 apa 10? 20 diabetes. 20%. Ya. Jadi ini 50, ini 10, ini 20. Oke, teman-teman? Berarti totalnya berapa? 140. 80 kan? 80 ya. Nah, kemudian dia kena kanker dengan metastasis. Ini kan katastrofik, betul nggak? Iya. Masuk yang ini Tambah 20. 20%. Berarti dia dapat berapa? 200. Dapat berapa? 140. 100. Ini loh, metastasisnya ini kena berapa? Dapat berapa? 20. 70 plus 50-nya bisa. Bukan 70 plus 50, 20 plus 50. Kenapa? Karena kanker dengan metastasis tadi kan saya sudah gambarin ya, bahwa kondisi ini adalah kondisi melebihi tahap akhir. Jadi di saat dia udah kena katastrofik tadi, yang ini pasti 50%-nya akan dapat plus 20. Makanya di contoh saya berikutnya, ini di saat dia kena kanker metastasis, maka otomatis tahap akhirnya cair. Jadi di sini 120. Kalau yang ini 50 tambah 10 tambah 20, betul nggak? 80 tambah 70, 150. Ini contoh klaim sempurna SCC. Ya, karena bisa mengeluarkan 150% UPSCC. Bu, kalau tapi kalau akhir keluar satu saja, Bu. Akan keluar 120. Loh, maksudnya tanpa topik. Oh, kalau tahap akhir toh, iya 100. Tapi kalau kayak gini katastrofik, betul nggak? Dan pasti dia akhir dong. Koleksi. 120. Dikoleksi satu. Setelah katastrofik dia angioplasti. Turun nggak, Pak? Mati. Turun nggak angioplastinya? Tidak. Tidak. Karena manfaat utama udah Habis. keluar 100%. Yang mana? Ini kan katastrofik. Betul nggak? 20% diberikan. Tapi kalau katastrofik kan pasti melewati tahap akhirnya. Maka 100%-nya juga dicairkan, berarti 120%.
Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Kalau nggak ada, saya jelasin JCC aja ya, karena ini udah nggak dijual. JCC ini untuk anak-anak, teman-teman. Ada 32 kondisi khas anak-anak. Ini diklaim dibayar, nggak diklaim hangus. Kalau diklaim nggak mengurangi UP PGB-nya, ya teman-teman ya. Ini kondisi khas anak-anak. Insulin dependent diabetes mellitus tipe 1. Masa anak-anak bisa kena diabetes? Wah,